adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Muhammad Rizky Hamdani. Di sini kakak akan menerangkan tentang struktur dan kebahasaan teks narasi cerita imajinasi. Adapun kompetensi dasar yang akan kakak terangkan kali ini ialah menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi imajinasi yang didengar dan dibacakan. Yang selanjutnya yaitu menyajikan gagasan kreatif cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan unsur penggunaan aspek lainnya. Adapun indikatornya yaitu berupa menjelaskan cerita, struktur, dan kebahasaan teks narasi cerita imajinasi yang dibaca dan didengar dengan benar, dan merumuskan gagasan kreatif cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan benar. Struktur dan kebahasaan teks narasi cerita imajinasi. Apa sih itu teks narasi cerita imajinasi? Cerita imajinasi adalah sebuah teks narasi yang dibuat berdasarkan imajinasi dan daya khayal pengarangnya. Pada cerita imajinasi terdapat unsur-unsur pembangun seperti latar, penokohan, dan juga konflik. Konflik yang terdapat di dalam teks narasi cerita imajinasi tentunya dibuat tidak realistis ataupun hanya khayalan semata. Bahkan cerita yang ada di dalam teks narasi imajinasi terkesan dilebih-lebihkan. Dalam teks narasi cerita imajinasi terdapat 5 ciri yakni sebagai berikut. Pertama, mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua, memiliki ide cerita. Ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Keempat, tokoh dalam cerita unik atau memiliki kesaktian. Yang kelima, cerita bersifat. Contoh cerita imajinasi sendiri bisa berupa cerpen, dongeng, dan juga novel. Adapun teks cerita imajinasi yang terkenal di dunia yakni seperti Harry Potter, The Lord of the Rings, dan juga Percy Jackson. Di dalam sebuah teks narasi cerita imajinasi tentunya terdapat 3 struktur penyusun di dalamnya. Ketiga struktur tersebut yaitu berupa satu, pertama orientasi, merupakan bagian pembuka yang dimana berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, waktu, suasana, watak tokoh, serta konflik. Inilah yang dinamakan orientasi. Kedua yaitu komplikasi, di mana dalam komplikasi tokoh mengalami konflik atau problem sehingga memunculkan masalah. Yang ketiga yaitu resolusi yang berisi tentang tahapan penyelesaian atau peleraian dari permasalahan. Biasanya pada tahapan ini ditutup dengan akhir menyenangkan, tragis, ataupun menyedihkan. Terdapat 4 kebahasaan dalam teks narasi cerita imajinasi. Di antaranya adalah penggunaan urutan waktu, penggunaan kata kerja, penggunaan kata sifat, dan yang terakhir yaitu penggunaan kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung. Adapun urutan waktu yang sering digunakan dalam cerita imajinasi adalah kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, dan lainnya. Penggunaan kata kerja. Kata kerja digunakan untuk menggambarkan perbuatan atau proses tertentu yang dilakukan oleh objek. Kata kerja dalam kalimat terbagi menjadi 2 yaitu kata kerja aktif, contoh seperti menyuruh, membersihkan, berlari, bermain, dan lainnya. Yang kedua yaitu kata kerja pasif, contoh dimakan, ditanam, terjatuh, terbangun, dan lainnya. Selanjutnya yaitu penggunaan kata sifat. Kata sifat digunakan untuk mendeskripsikan penampilan fisik, kepribadian tokoh, serta keadaan sekitar ataupun peristiwa yang dialami tokoh. Contoh cantik, tampan, kecil, dan lainnya. Penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung biasanya digunakan dalam penulisan dialog tokoh, di mana kalimat langsung berisi kutipan pembicaraan secara langsung yang ditandai dengan tanda petik. Sedangkan kalimat tidak langsung digunakan pengarang dalam menceritakan tindakan tokoh. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menceritakan tokoh lainnya. Belum merumuskan ide dalam membuat sebuah teks narasi cerita imajinasi yang baik secara lisan ataupun penulisan, harus memperhatikan ciri teks narasi cerita imajinasi, struktur penyusunan teks narasi cerita imajinasi, dan kebahasan dalam penyusunan teks narasi cerita imajinasi agar bisa membuat cerita yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni terstruktur dan tertata. Selanjutnya ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menulis cerita imajinasi. Langkah pertama yaitu menemukan ide. Biasanya ide-ide utama akan ada di sekitar peristiwa utama. Ajukan pertanyaan-pertanyaan dari yang sederhana misalnya mengapa, kapan, dan bagaimana sampai pada pertanyaan yang lebih kompleks misalnya perasaan apa yang muncul dalam kejadian itu, bagaimana dampak pada orang lain. Pertanyaan-pertanyaan itu akan terangkai menjadi ide-ide topik utama. Yang selanjutnya menciptakan tokoh.
Dalam menulis cerita imajinasi, penulis bebas menentukan tokoh apakah manusia atau suatu makhluk lainnya. Namun harus ada yang diperhatikan dalam menciptakan tokoh tersebut, yaitu peran tokoh, karakter dan sifat tokoh, dan juga ciri-ciri kepribadian utama. Yang selanjutnya yaitu menentukan latar. Latar dalam menulis cerita imajinasi dibagi menjadi dua, yaitu latar tempat yang menunjukkan di mana tempat kejadian ceritamu baik di bumi maupun di planet. Yang kedua, latar waktu yang menunjukkan kapan terjadinya cerita ini. Misalnya bisa terjadi di masa lalu, sekarang, ataupun masa depan. Yang selanjutnya yaitu menentukan alur. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalani suatu cerita bisa berbentuk rangkaian peristiwa yang berbagai macam. Alur menunjukkan hubungan sebab akibat peristiwa yang saling berkaitan, dimulai dengan konflik dan penyelesaian. Tahapan terakhir yaitu mulailah menulis. Paragraf pertama adalah bagian yang paling menantang untuk para penulis agar pembaca tertarik dengan tulisannya. Maka dari itu buatlah paragraf awal yang menarik buat pembaca agar melanjutkan bacaannya. Berikut contoh teks narasi cerita imajinasi berupa cerpen yang berjudul Ikan Mas. Di situ kakak sudah memberikan tanda dengan memberikan warna pada tulisan. Adapun penandaan teks narasi cerita imajinasi berupa warna pada tulisan itu untuk memberitahukan tentang struktur yang ada di dalam cerpen. Yang pertama, warna merah yang terdapat di dalam cerpen yaitu tentang orientasi karena di dalamnya berisi pengenalan tokoh beserta latar tempat. Warna biru pada cerpen di atas merupakan komplikasi karena di dalamnya terdapat konflik atau problem. Terakhir, warna hijau pada cerpen menjelaskan tentang resolusi yang berisi tentang tahapan penyelesaian. Demikian video pembelajaran yang dibuat. Terima kasih telah mendengarkan dan bergabung dengan kakak di sini. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.